Jadi sering banget nih pasien-pasien yang datang itu salah kaprah. Kalau ada selaput dibilangnya katarak. Tidak. Pasien-pasien itu biasanya tidak menyadari bahwa sudah ada kelainan atau gangguan pada matanya. Karena itu perlu tuh namanya pemeriksaan secara berkala. Hai, ketemu lagi di PDKT, Podcast Dokter Kesehatan Terpercaya Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Bersama dengan saya Rita Megawati yang pastinya gak sendirian. Saya langsung ditemani oleh narasumber yang sangat terpercaya, yaitu Dr. Christine Yuliana, spesialis mata. Halo dok, boleh sapa-sapa dulu nih sahabat Bella. Halo sahabat Bella, saya dengan Dr. Christine Yuliana, spesialis mata di Rumah Sakit Bella. Nah tuh udah langsung nih ketemu sama ahlinya. Kenapa begitu? Karena hari ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai tentang penyebab kebutaan pada lansia. Jadi sebenarnya kalau bicara soal kebutaan ya dok, yang namanya kita semua pasti sayang orang tua ya dok ya. Dan saya dengar banget nih bahwa yang namanya usia lanjut, lansia itu punya sekali tendensi bisa mengarah kebutaan untuk penglihatan. Itu biasa penyebabnya apa sih dok? Ini kita langsung aja nih ya buat sahabat Bella biar langsung dijelaskan sama dokter. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita. Jadi memang kita itu di sini di Rumah Sakit Bella memang kita juga melakukan screening pada pasien-pasien yang usia lanjut atau lansia untuk melakukan screening kesehatan mata. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa para lansia itu memiliki peluang untuk mengalami kebutaan. Kenapa? Karena ada 3 penyakit terbesar atau terbanyak yang banyak diderita oleh pasien-pasien yang usianya di atas 60 tahun. Yang pertama ada penyakit katarak. Aduh, sering dengar tuh dok. Ya, yang kedua ada degenerasi makula. Degenerasi makula. Ya, dan yang terakhir adalah glaukoma. Ini saya banyak mau tanya-tanya dok. Karena kebetulan yang ketiga itu glaukoma itu baru aja dialami oleh suami saya sendiri. Oke. Tapi kebetulan usianya belum sampai 60, bisa punya juga ya, bisa kena juga ya dok. Benar. Nanti kita akan bahas lebih Kita lanjut bahas ya. lebih detail ya. Nah buat sahabat Bella, jadi jangan kemana-mana, kita mau bahas satu persatu nih. Sekarang kita masuk dulu mengenai katarak. Tadi yang dokter juga udah mention, menjadi salah satu penyebab kebutaan pada lansia. Ya. Katarak itu sebenarnya apa sih dok? Ini kita awam, Betul. sering dengar tapi nggak tahu. Benar. Betul sekali Bu Rita. Jadi ini kebetulan saya bawa pentem mata. Jadi kita harus tahu dulu nih bahwa mata kita itu ada bagian-bagiannya. Iya. Jadi ada yang bagian selaput mata bagian depan. Terus ada yang namanya iris atau bagian yang kalau kita orang Asia itu warnanya lebih kepada coklat kehitaman. Dan ada yang namanya lensa. Nah, lensa ini apabila sudah mengalami kekeruhan, maka kita sebut yang namanya katarak. Jadi sering banget nih pasien-pasien yang datang itu salah kaprah. Kalau ada selaput dibilangnya katarak. Tidak. Jadi katarak itu adalah lensa yang mengalami kekeruhan dan letaknya adanya di dalam bola mata. Nah sekarang boleh tahu nggak dok, kenapa bisa keruh tuh mata? Kenapa lensa ini bisa keruh? Jadi sebagian besar penyebab munculnya katarak itu karena proses degeneratif atau karena proses usia. Jadi semakin usia itu bertambah, maka lensa yang tadinya warnanya transparan atau jernih, dia akan mengalami kekeruhan. Sehingga apabila sudah terjadi kekeruhan pada si lensa itu sendiri, maka sinar yang masuk ke mata akan sulit untuk diteruskan ke saraf mata. Jadi sehingga penglihatannya kabur. Iya, jadi banyak banget tuh pasien-pasien yang datang ke praktek saya di Rumah Sakit Bella itu dengan keluhan yang pertama adalah mata kabur. Kaburnya seperti apa? Kaburnya itu permanen. Jadi meskipun dikucek-kucek, diberikan kacamata atau diberikan obat tetes, tetap saja buram. Itu yang pertama. Terus banyak juga pasien-pasien yang datang itu dengan keluhan buram berkabut atau berasap. Seperti melihat embun, seperti melihat
kabut-kabut, asap-asap. Jadi kalau misalnya Bu Rita kita pernah nyetir ke daerah puncak, terus kita ngelihat ada kabut-kabut, nah seperti itu benar. Jadi foggy lens, jadi melihatnya hazy, melihatnya seperti berkabut. Itu yang paling banyak kita temukan pada pasien-pasien katarak. Yang kedua, sering melihat seperti bayang-bayang atau silau pada saat melihat arah kendaraan, cahaya kendaraan dari berseberangan, lampu kendaraan dari arah berseberangan, itu juga merupakan salah satu gejala katarak. Dan yang paling sering adalah yang ketiga, sering gonta-ganti kacamata. Sering banget tuh pasien datang baru 6 bulan yang lalu ganti kacamata, sekarang udah nggak cocok lagi. Itu kemungkinan disebabkan karena katarak yang sudah menebal. Dan itu secara kasat mata kelihatan nggak dok dari bola matanya yang mungkin berubah warna atau apa? Jadi kalau memang kataraknya sudah setebal ini, kalau kita lihat mungkin hanya dengan senter saja bisa terlihat. Tapi kalau ini mungkin yang sudah hampir matang. Kalau yang baru setengah matang atau presentasinya masih belum terlalu tebal, maka akan sulit kita bedakan. Makanya itu pentingnya. Apabila sudah ada gangguan penglihatan, langsung segera memeriksakan matanya ke dokter mata setempat. Oh gitu. Nah sahabat Bella, jadi udah tahu nih, mulai sekarang mulai boleh juga periksa sendiri ya dok. Kalau udah mulai berbayang-bayang, tadi dokter pakai perumpamaan, kita ngeliat kabut aja nggak enak kalau lama-lama, ya nggak jelas. Tapi bayangkan kalau itu permanen, pasti nggak enak banget ya dok. Benar. Dan untuk pencegahannya ada nggak sih dok katarak, atau mungkin karena itu degeneratif jadi memang sulit dicegah? Iya betul. Lebih sulit dicegah ya dok? Iya benar, karena lagi-lagi itu adalah merupakan suatu proses degenerasi ya. Jadi karena bertambahan usia, makin tahun, makin bulan, keluhan buremnya akan masih makin berat dirasakan. Seperti itu. Kalau nggak bisa pencegahannya terlalu yang gimana banget, berarti sahabat Bella perlu tahu bagaimana pengobatannya. Yes. Nah, beruntungnya dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, maka operasi katarak itu sudah lebih mudah dan lebih cepat. Aduh, saya pernah dengar dok, orang kalau yang nggak ngerti bilangnya takut operasi katarak. Terus katanya sakitnya gimana? Ada yang bilang bola matanya dikeluarin dulu. Betul. Pokoknya nih sahabat Bella dengar langsung dari dokter nih. Sebenarnya gimana tuh dok? Itu mitos semuanya Bu Rita. Jadi saat ini dengan kecanggihan teknologi yang ada, operasi katarak itu sudah dilakukan dengan teknik vakoemulsifikasi dan gak usah jauh-jauh, di Rumah Sakit Bella sudah dilakukan juga. Pastinya. Jadi para pasien yang sudah terdiagnosis penyakit katarak, maka biasanya akan kita persiapkan untuk operasi. Dan operasinya itu relatively pain free atau tidak terasa sakit, painless. Jadi benar-benar kita minimalisir rasa sakitnya sehingga pasien-pasien yang mau melakukan tindakan operasi katarak itu lebih nyaman. Dan saya dengar nih sahabat Bella, nih koreksi kalau saya salah, karena kebetulan sekali terus terang nih saya bisa jadi saksi mata nih dok, karena kebetulan saya mengantar suami saya sendiri karena dia kena glaukoma, nanti kita bahas. Beliau juga pernah operasi katarak dan itu langsung pulang. Betul ya dok? Betul. Selain painless ternyata juga cepat dilakukannya. Berapa lama tuh dok operasinya? Untuk operasi katarak sendiri yang kita lakukan di Rumah Sakit Bella itu kurang lebih 15-20 menit pengerjaannya. Jadi lebih lama dandan ya dibanding operasi ya. Benar banget. Jadi seperti itu. Jadi dan hasilnya juga langsung ya dok ya? Lebih cepat hasilnya bisa dirasakan. Jadi hari ini operasi, besok sudah bisa melihat dengan baik. Gitu. Wah, tunggu apa lagi ya dok ya? Jadi mungkin ini buat sahabat Bella yang ingin tahu lebih detail, terus juga mengalami gejala-gejala yang tadi dokter Christine sudah sampaikan, udah langsung aja mencari dokter Christine di sini. Iya betul. Jadi untuk para pasien yang punya keluhan yang tadi saya sebutkan, ada penglihatan kabur,
ada penglihatan silau atau sering gonta-ganti kacamata, jangan tunda-tunda lagi untuk segera melakukan pemeriksaan matanya. Nah, betul banget. Karena mata itu penting ya, Dok. Penting Saya banget. kalau ngomong sama anak saya, ayo matanya dijaga karena nggak dijual di toko. Iya. Istilahnya gitu. Nah, kita lanjut ke hal yang kedua ya, Dok ya. Oke. Tadi kan dokter ada sebutkan juga selain yang namanya katarak, ada juga yang namanya degeneratif makula. Yes, Itu betul. apa, Dok? Bahasa Apalagi awalnya ya nih, degenerasi makula. Oke. Tadi yang kita sudah bahas adalah bagian daripada bola mata, yaitu lensanya. Lensa, ya. Nah, di belakang lensa, di belakang bola mata kita itu ada saraf mata atau yang kita sebut dengan retina. Ya. Nah, ada bagian spot kecil di sini namanya makula. Itu di belakang mata ya, Dok? Di belakang bola mata. Oke. Nah, ini fungsinya sebagai tajam penglihatan sentral atau bagian tengah kita. Oke. Nah, karena proses degenerasi atau karena proses penuaan tersebut, maka ini akan mengalami suatu kelainan, penipisan lah kalau orang bilang seperti itu. Nah, sehingga nanti akan ada pengaruhnya juga kepada penglihatan kita. Oh, Gitu. dan itu sifatnya lagi-lagi degeneratif. Degeneratif. Jadi betul. benar-benar sangat punya potensi untuk Anda para lansia, sahabat Bella, Iya. sangat apa ya, boleh dibilang kemungkinannya akan ada ya, Dok ya, mengalami ketiga hal ini yang kita bakal sebutkan ini benar ya, Dok. sekali. Jadi buat sahabat Bella yang punya problem-problem mata udah pasti harus dicek nih. Iya, betul. Karena pasien-pasien itu biasanya tidak menyadari bahwa sudah ada kelainan atau gangguan pada matanya. Itu biasanya gejalanya apa tuh, Dok? Kalau oh ini bukan katarak nih, lebih ke degeneratif makula nih, apa tuh, Dok? Iya, betul. Jadi kalau tadi katarak dia kelihatannya hazy atau berkabut ya. Tapi kalau pada degenerasi makula atau kelainan makula karena proses aging ini, maka penglihatan yang kabur adalah penglihatan sentral. Kita bayangkan kalau kita melihat saudara kita atau orang-orang terkasih kita, bagian wajahnya itu burem, tidak terlihat atau ada spot kehitaman seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau katarak itu keseluruhan, kalau degenerasi makula itu bagian sentralnya. Gitu. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama orang, ternyata bagian wajahnya tidak terlihat, tapi bagian yang lainnya terlihat. Oh gitu. Seperti Jadi kayak itu. part dari yang kita lihat nih, satu part Satu bagian, frame gitu ya. Satu frame. Tapi ada satu spot yang kurang. Iya, betul. Jadi gitu. dan biasanya bagian sentralnya. Itu termasuk ini nggak sih, Dok? Saya pernah dengar juga mata ini kalau visual kita kayak bergelombang. Itu Iya, itu betul. sama. Itu juga salah satunya juga gejala daripada degenerasi makula, di mana kita tidak bisa melihat garis secara lurus. Garis lurus tegas gitu nggak bisa. Jadi terlihat seperti bergelombang, berbelok-belok atau menyerupai lingkaran. Oh, itu dia tuh Iya. namanya. Duh, kalau nggak dengerin Dokter Christine, kita nggak bakalan tahu nih, sahabat Bella. Iya. Jadi ini luar biasa nih, Dok, informasinya benar-benar mengedukasi kita semua. Sahabat Bella mau tanya-tanya juga bisa ya, langsung aja temuin Dokter Christine. Pokoknya kalau udah gejala 2 tadi nih, Dok, berarti udah pasti harus lakukan pemeriksaan secara cepat ya, Dok ya. Benar, karena screening itu lebih baik daripada mengobati loh. Nah, betul banget. Nah, kita juga mau bahas nih, Dok, soal screening pastinya. Tapi sebelum itu boleh nggak, Dok, bahas yang ketiga? Boleh, yang ketiga. Yang ketiga yaitu tadi Glaukoma. glaukoma. Apalagi itu ya, iya. glaukoma. Nih masih dihafalin nih, sahabat Bella, tapi nggak usah khawatir, ada Dokter Christine. Oke, jadi kalau glaukoma itu, kalau tadi kan bagian saraf mata ada spotnya namanya makula. Kalau glaukoma itu adalah bagian saraf yang ada di belakang bola mata ini, atau kita sebut dengan saraf optik. Saraf optik ini sangat rentan terhadap pressure atau tekanan. Jadi apabila di dalam bola mata kita itu tekanannya sedang tinggi, maka saraf optik ini akan tertekan sehingga dia akan mengalami kerusakan. Gitu. Nah, ini beda lagi kalau yang tadi ada bagian spot tengah yang mengalami gangguan atau buram ya. Kalau pada saraf optik yang mengalami gangguan, itu dia lebih kepada penglihatan tepi atau perifernya yang terganggu. Pinggir-pinggirnya. Iya, gitu. Jadi apabila kita melihat suatu gambar atau pemandangan, kita nggak bisa melihat pemandangan itu dengan jelas
karena bagian pinggirnya itu mengalami penyempitan atau buramnya dari bagian pinggir. Oh gitu. Nah, ini mengenai glaukoma mungkin saya boleh nanya nih. Mungkin juga ini dialami juga oleh sahabat Bella ya. Karena kebetulan sekali lagi tadi kan saya mention ya dok, bahwa suami saya pernah kena nih sekitar setahun lalu. Dan untungnya sekarang sudah mulai pemulihan. Tapi saya mengalami sebagai orang di sisinya itu sakitnya luar biasa katanya untuk glaukoma. Karena adanya saraf tadi ya dok ya. Dan saya dengar itu juga ada tekanan pada bola mata. Itu yang dimaksud dengan glaukoma ya dok? Betul. Jadi sampai saat ini diketahui bahwa penyebab dari terjadinya glaukoma itu adalah peningkatan yang terjadi pada bola mata kita. Jadi tekanan bola matanya itu meningkat. Jadi kalau sahabat Bella itu tahu bahwa di dalam tubuh kita itu kita bisa mengukur tekanan bola mata itu hanya dengan tonometer atau ada alat khususnya. Dan itu juga bisa dilakukan di rumah sakit Bella. Jadi nggak perlu kemana-mana. Buat pengecekan juga boleh. Jadi kita aja nih yang merasa masih sehat-sehat, sebenarnya boleh banget lakukan pemeriksaan mata secara rutin ya dok. Karena untuk mencegah tadi 3 hal tadi ya dok ya. Dan 3 hal itu sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan dan pencegahan lebih dini. Ya betul. Jadi dari ketiga penyakit yang tadi sudah saya sebutkan, itu semuanya itu common atau umum terjadi pada pasien-pasien usia lansia. Nah, karena itu perlu tuh namanya pemeriksaan secara berkala. Meskipun tidak ada gejala, pastikan bahwa sahabat Bella di luar sana itu melakukan pemeriksaan mata minimal 1 tahun sekali. Tapi kalau ada gejala atau ada keluhan apapun terkait mata, jangan tunda-tunda lagi. Langsung aja ke Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Jadi buat sahabat Bella, saya percaya sahabat Bella semua sayang pastinya sama orang tua ya. Nah, buat orang tua kita yang udah lansia nih, lakukan pemeriksaan mata secara berkala minimal 1 tahun sekali. Dan pastinya juga jangan lupa untuk lakukan pengecekan juga secara mandiri. Jika dirasakan ada keluhan-keluhan yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Christine, sudah pasti sahabat Bella langsung aja ke Rumah Sakit Umum Bella Bekasi ya dok. Betul. Nah, gimana nih caranya kalau mau ketemu sama Dr. Christine nih? Oke, untuk sahabat Bella, kebetulan di Rumah Sakit Bella ini saya berpraktek hampir setiap hari dalam 1 minggu. Hari Senin, Selasa, dan Jumat itu saya berpraktek di jam 1 siang sampai jam 4 sore. Untuk hari Rabu di jam 10 pagi. So, itu dia sahabat Bella, PDKT kita kali ini, podcast dokter kesehatan terpercaya bersama dengan Rumah Sakit Umum Bella Bekasi dan juga Dr. Christine Yuliana, spesialis mata. Dan pastinya untuk informasi lebih detail silakan kunjungi website kami dan Instagram di bawah ini. Kita kasih salam dulu buat sahabat Bella. Bye.